bersukacita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Proses adulting anak-anak yang mungkin dulu waktu dia kecil dia nurut sama saya. Ya, Dia mau apa betul. segala macam. Sekarang Akhirnya saya tahu lewat kasih Tuhan saya salurkan kepada anak saya itu, saya peluk dia. Saya katakan ini bukan kamu, ayo kita lawan. Gak boleh boleh merasa tuh. diri sendiri paling benar karena yang benar Betul. hanyalah Tuhan Yesus. setiap orang bisa punya pandangan yang berbeda-beda bahkan untuk satu hal yang sama. Bagaimana pandangan kita dalam kacamata iman Katolik terhadap fenomena yang terjadi di sekitar kita? Bersama dengan saya Maria Kristi. Dan saya Christian Reynaldo dalam Persepsi, perbincangan rohani seputar sensasi. Ya, kalau tadi Om Joseph sudah menjawab bagaimana ups and down-nya dan sudah mulai ngebahas juga tuh Chris Ya. masalah bahwa pelayanan yang seimbang, dan aku suka banget nih Pak Joseph bilang, Om Joseph bilang bukan hanya pelayanan kita ke Tuhan, tapi jangan lupa juga seimbang ke diri sendiri, lalu di keluarganya, kanan kiri. Nah kita juga sekarang mungkin kita switching dulu ya Om dan Tante. Kita pengen tahu lebih dalam bagaimana kehidupan pelayanan Om Keluarga. Joseph, Tante Iren di keluarga intinya. Apalagi keluarganya nih indah sekali ya Chris ya. Tadi kita belum boleh dikasih tahu listeners berapa anaknya Om dan Tante. Sekarang silakan jawab Om Berapa dan anak, Tante. berapa cucu? anak sih? Oh, semuanya buka dah. Ya, Ini bagian dia. Iya, Oke, boleh, silakan boleh, Tante boleh, Iren. biasanya kalau perkenalan keluarga dia serahkan ke saya. Betul ya, Ya, nice. kami bersyukur Tuhan percayakan kepada kami 5 orang putra dan putri. Oke. Wow. 3 orang putra dan 2 orang putri. Tadinya waktu sudah 3 anak kami mengatakan cukup, ya, karena juga Pak Yosef sudah full time melayani buat Tuhan. 3 anak aja sudah ya lumayan berat ya. Tapi di sini kami bersyukur Tuhan tambahkan lagi 2 anak. Jadi beda anak ketiga dan keempat itu 9 tahun. Jaraknya 9 tahun. Jaraknya 9 tahun. Ya. Dan anak saya yang kedua itu Tuhan sudah panggil 6 tahun yang lalu. Ini menjelang 7 tahun, perempuan. Sudah menikah tapi belum diberi momongan. Oke. Ya, dan saya bersyukur karena tadinya malu terus terang. Malu Ya kenapa? kan? Malu punya anak kok banyak bener gitu. Apalagi salah satu pewarta, saya nggak usah sebutkan ya, dia omelin Joseph. Pak Yosef. Udah Yosef, cukup Yosef katanya. Kasihan Iren katanya. Terus dia bilang, lagi mana ya suami istri ya kalau Tuhan mau memberi ya Ya, kan. ya, ya. Nah akhirnya itu ada 2 gap. Anak yang besar di mana kami belum dalam Tuhan, dan anak yang kecil. Cara mendidiknya juga Beda ya. beda sekali. Boleh tahu, kasih tahu kita juga perbedaannya Iya, gap. seperti Seperti apa apa? nih gapnya contohnya? Ya. Tapi Perbedaan Didikannya tadi kan Tante Iren bilang Oh, sempat bahwa beda nih yang saya pertama sama yang kedua waktu gapnya. baru mulai perkawinan, saya pada umumnya orang Katolik tidak punya pendidikan bapak, tidak punya Wow. pendidikan ibu, betul ya? Ya, 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 ya. Begitu nikah, ya dianggap saya sudah punya istri. Begitu punya anak, saya sudah dianggap punya anak dan bisa mendidik anak. Ya. Apa yang saya lakukan, apa yang saya dapatkan dari bapak saya lakukan untuk anak saya. Jadi kalau saya nakal,
saya dipukul sama bapak saya diomelin sama bapak saya. Nah, itu menjadi dalam tanda kutip pelajaran saya dari orang tua saya. Diturunkan ke anaknya Om Joseph. Dia tidak menurunkannya, Ya. tapi saya lihat, oh begitu. Jadi kalau anak saya nakal, saya pukul. Oh iya, jadi patokan. Iya. Oh isi. Nah, kalau dia tidak bagus, saya omelin. Tapi kalau dia bagus, saya tidak ada komentar, tidak ada pujian di Tidak ada dalam mulut saya apresiasi. untuk anak. Oke. Nah, gap yang lain sudah beda. Nah, gap itu, nah, Irin lebih banyak cerita tentang itu. I love it. Oper-operannya halus The ya. way the way they cast it gitu ya. Kayak keluarga saya. Lalu nanti mendidik anak yang udah Pak Om ya. Begitu. Nanti begitu generasi berikutnya Iren lebih baik untuk I love it. I love it. I love it. Oke, lanjut Tante Iren. Gimana Ya, Tante Iren? Saya banyak belajar dari firman Tuhan. Ya. Ya kan, untuk mendidik anak dulu saya juga sama, tidak ada pujian. Kalau mengajari anak nggak bisa-bisa, sebagai seorang ibu kan kesel. Pasti. Aduh, kamu ya kan, kamu kok bodoh amat sih. Nah, Oh. keluar kata-kata itu. Oh. Kalau kebun binatang, kalau sialan gitu, sorry ya. Iya. Ya. Itu tidak pernah, karena mama sudah mendidik jangan keluarkan kata-kata itu. Itu nanti mengutuk orang, Ya. ya kan. Tapi kalau itu bodoh amat sih. Dan ya, yang saya pelajari, saya ditegur oleh Tuhan dari Matius bab 12 ayat Matius 36. 12 ayat 36. Iya. Matius 12 ayat 36 yang berbunyi. Iya, yang berbunyi mulai dari ayat 35 ya. Oke. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Ayat 36. Ini penting sekali karena Yesus yang mengatakannya. Tetapi aku berkata kepadamu, akunya huruf besar berarti Yesus, apa yang Yesus katakan? Setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Wow. Itu yang menegur saya. Kata-kata sia-sia. Kalau saya mengatakan anak saya bodoh, itu kata-kata sia-sia. Dan saya belajar lagi, di dalam mulut kita, orang yang percaya, itu ada kuasanya. Dari Roma bab 10. Ya. Ya, ada di dalam mulut kita. Itu yang saya pelajari dan memang benar. Anak yang pertama dan kedua, anak pertama IQ-nya rata-rata cerdas. Tapi sudah tertanam, aku bodoh, aku nggak bisa Mi. Sehingga gagal dalam sekolahnya. Dan mulai, misalnya juga, anak saya nggak bisa diem gitu kan di rumah orang dengan hiasan-hiasan, takut kan kalau nanti pecah yang mahal-mahal. Saya bilang memang anak saya ini bandel, anak saya ini nakal. Afirmasinya begitu jadi masuk deh Iya, ke dalam alam masuk bawah deh. sadar. Aku nakal, aku bandel. Padahal kan harus bisa kita katakan anak saya ini memang aktif, ya kan? Aktif lain dengan nakal. Nah, itu yang menegur saya sehingga untuk mendidik anak-anak yang kecil ini tidak ada lagi kata-kata bodoh kamu. Dan kalau antar mereka keluar kata-kata bego lu gitu ya, saya berikan ayat ini. Wow, Ya. oke. Hati-hati, ini Tuhan yang bilang loh, bukan mami. Jadi mereka hafal ayat Matius 12:36. Saya catat deh. Tante Iren, Ya. thank you banget karena itu adalah salah satu contoh yang sangat relate sama orang-orang dan mungkin karena orang tua aku dulu begini, aku jadi sekarang oke-oke aja, aku bisa-bisa aja. Jadi kadang-kadang mereka lupa bahwa mungkin ada sampah-sampah masa lalu yang sebetulnya harusnya mereka buang dan tidak mereka teruskan ke anak-anak mereka. Jadi Iya. mungkin listeners ketika
melihat ini listeners bisa mungkin Ya, take a minute gitu refleksi ya, lah refleksi ya. sendiri gitu kayak dan ini yang kita mau garis bawahi bahwa sebagai seorang pribadi, Om Joseph dan juga Tante Iren mau merendahkan hati, mendengarkan apa maunya Tuhan dalam diri saya dan quote unquote mau koreksi diri walaupun posisinya sudah menjadi orang tua. Karena bukan semua orang tua ya, tapi mungkin beberapa orang yang mendapatkan peran sebagai orang tua sudah lupa tuh apa sih koreksi itu? Saya orang tua, saya pasti paling benar. Dan ini aku pengen tanyakan Om Joseph sama Tante Iren. Menurut Om dan Tante yang sudah menjalani ini sungguh luar biasa gitu ya. Apa yang bisa membuat hati seseorang akhirnya mau mendengarkan suara Roh Kudus sehingga pelan-pelan mereka bisa diubahkan? Ya, kalau saya sendiri, Roh Kudus menyadarkan saya tidak punya kasih. Oh wow, Ya, oke. itu yang disadarkan pada awal. Dan saya kalau berdoa, Tuhan, memang saya nggak punya kasih. Saya merendahkan hati, berikanlah kasih-Mu Tuhan kepada saya. Ujiannya ada nggak? Ada. Sudah waktunya belum masuk ke ujian dengan anak. Oh, ada Yeah, it's peristiwa. fine. Nggak apa-apa, cerita aja It's fine, boleh. Ya, ujiannya memang secara tidak langsung kami tidak tahu. Kami berdua menolak anak pertama dan kedua dalam Menolak. kandungan. Menolak, maksudnya gimana? Tidak Mau mau digugurkan. Oh, sempat mau digugurkan. sempat mau Ya. digugurkan anak pertama dan kedua. Bukan hanya mau, sudah kami lakukan dan gagal. Oh, oke, itu beda dong. Iya, iya, iya. Ya, Lalu, ya. lalu. Ya. Terus? Dan yang terjadi, ya, kami memberitakan tentang kasih Yesus yang agape, kasih yang walaupun. Sekarang ujiannya, waktu kami menghadapi, memang kenapa ya Tuhan, ya kan, kok ini terjadi? Anak pertama kami waktu itu jatuh dalam narkoba. Itu anak pertama, ya. Dan di sini menghadapi, kita tahu ya, anak yang narkoba, ya kan, buat saya itu sulit sekali. Jadi saya terus, Tuhan berikanlah kasih-Mu Tuhan. Akhirnya saya tahu, lewat kasih Tuhan, saya salurkan kepada anak saya itu, saya peluk dia. Saya katakan, ini bukan kamu, ayo kita lawan. Ya kan, kalau dia minta, dan selalu saya yang tahu terlebih dahulu. Ya kan, waktu dia ada bubuknya, waktu dia ini, mami sakit semua mi. Ya kan, kasih mi. Enggak, saya bilang, saya flush di toilet gitu kan. Dan singkat cerita, pergumulan itu kami bersyukur karena kami berdua sudah dalam Tuhan. Jadi tidak ada saling menyalahkan. Kan gara-gara kamu sih nggak bisa jaga anak gitu kan. Nah, Anak lu, anak ya kan, anak anak lu gua. begini, ya kan. Terus saya mungkin bisa menyalahkan, iya sih kamu pukul dia gitu kan, misalnya. Itu tidak terjadi. Kami bergandengan tangan datang kepada Tuhan, dan singkat cerita Tuhan buka jalan. Padahal dulu dia ikut misdinar, ya kan, dia mau ikut retret. Dan singkat cerita, ya Tuhan gerakkan kakak saya untuk sudah direhab tapi tidak berhasil, rehab yang dunia. masuk. Ya, panti rehabilitasi. RSKO, ha. panti rehabilitasi Ya, gitu ya. Panti rehabilitasi. Akhirnya ke India 3 bulan, pulang masih belum berhasil. Kakak saya katakan Filipina, ya kan, ke Manila. Bukan kebetulan adik Pak Yosef itu berada di komunitas itu, komunitas ICPE, International Catholic Program of Evangelization. Oke. Sehingga lewat dia anak saya bisa ke sana, dan sekali lagi kuncinya di sana, di India dan di Filipina, dia diterima dengan kasih Wow. oleh suami istri itu.
kasih terus, ya kan, dengan kasih komunitasnya juga tahu tapi mengasihi. Dan kami bersyukur di sanalah dia bertemu dengan perempuan wanita Filipin yang takut akan Tuhan, dan dia mau menerima anak saya apa adanya, akhirnya menikah dan dikaruniai 3 orang anak, 2 kembar perempuan. Wow. Kemarin Desember 17 tahun sudah. Ya. Yang kedua laki-laki 9 tahun. Nah, itu yang terjadi, indah. Dan itu yang saya imani. Firman Tuhan Kisah 16 ayat 31 mengatakan, 1 orang diselamatkan, seisi rumah pasti Tuhan selamatkan. Amin. Amin. Itu yang diaminkan. Ya, walaupun dunia mengatakan waktu dia ke panti rehab dikatakannya sekali apa? I am junkie. Kalau memperkenalkan diri. Terus I am junkie. Forever junkie. Forever junkie. Dan berdasarkan firman Tuhan tidak begitu. Betul. Ya, kita bisa diubah oleh Roh Kudus. Betul. Nah, di dalam Familias Consortio di artikel nomor 19, Roh Kudus menjadi kekuatan pribadi, Roh Kudus menjadi kekuatan keluarga seumur hidup. Nggak bisa bilang, Roh Kudus, aku cuti dulu ya. Nggak bisa. Harus seumur hidup meskipun up and down. Meskipun up and down. Berusaha. Karena secara pribadi, saya berusaha mengikuti kehendak Tuhan. Tapi tidak selamanya. Firman Tuhan bilang, dalam hidup, di dalam kitab suci, jangan menggerutu, jangan bersungut-sungut. Betul, dalam suasana tertentu, kalau Tante Irin, dia ngomel, misalnya, apa sih yang kamu ingat, naruh kunci aja kamu lupa. Oh, sampai kayak gitu ya. Ya, itu kan perkara kecil. Ya. Tetapi bisa jadi perkara besar nggak? Bisa dong. Bisa jadi Bisa. perkara besar. Familiar Tapi kata-kata itu memang. kalau seandainya Roh Kudus menjadi kekuatan kita seumur hidup, ya sudah, saya dengar aja. Dan saya bisa menang. Ya. Tetapi tidak selalu saya bisa menang. Ya. Saya masih banyak menggerutu, saya masih banyak bersungut-sungut, tetapi Roh Kudus sabar menunggu saya. Ya, meskipun saya banyak gagalnya. Jadi, menurut artikel 19, Roh Kudus harus jadi kekuatan seumur hidup dalam hati, karena Roh Kudus akan menguasai tubuh, jiwa, dan roh kita. Nah, untuk itu sebetulnya kita tidak sendirian. Orang-orang lain juga punya masalah. Karena itu menurut buku ini kita harus cari partner sharing. Lebih jauh kita harus cari pembimbing rohani, apakah religius atau awam. Meskipun pastor kadang-kadang belum tentu akan membawa kepada kebenaran. Misalnya dalam konseling-konseling, Ya. kami mendengar bahwa orang yang mengadakan konseling ini mengatakan, aduh kami udah susah dah, nggak cocok deh. Pastor bilang, udah nggak apa-apa, bercerai aja. Kalau kami berdua tidak pernah mengatakan atau menganjurkan orang untuk bercerai. Tidak. Karena Tuhan mengatakan dalam firman Tuhan bahwa kita harus disembuhkan dulu masing-masing. Ya. Nah, kalau waktu kita tinggal sedikit, kami berdua mau berdoa untuk keluarga-keluarga.
Kalau masih ada Boleh. waktu 10 Boleh. menit saja. Nanti ya. Iya, Nan, Nanti tenang, nanti masih Om. Nanti ada kita pasti sisa akan 10 menit ingat kita bahwa kasih bahwa waktunya kita buat akan berdoa. berdoa. Tapi itu ya tadi jawaban dari Om Joseph dan juga Tante Iren yang dijawab adalah semua intinya adalah kasih. Ya. Bagaimana kasih yang terlebih dahulu menyelamatkan Tante Iren, lalu Tante Iren diberikan penguatan bahwa ketika satu orang diselamatkan, seisi rumah diselamatkan. Amin. Dan itu sangat terjadi pada anak pertamanya, bahkan kesembuhannya terjadi luar biasa pasti juga sekarang di keluarga anak pertamanya. Jadi bukan hanya dari keluarga papa, mama, anak, bahkan anak ketika udah punya keluarga juga merasakan masih kasih itu. Dan Om Joseph dan Tante Iren bahkan bisa membagikan itu ke keluarga-keluarga lain yang walaupun bukan menjadi anak kandungnya, tapi lewat pelayanan mereka akhirnya saya yakin puluhan atau mungkin ratusan atau ribuan pasangan yang sudah terselamatkan oleh karya pelayanan kasih Tuhan yang lewat Om Joseph dan juga Tante Iren. Belum sempat ngitung ribuannya. Belum. Nah, Belum kita sempat. kita hitung tahunnya aja deh Om gitu. Oke. Nah, begitu ada yang nonton ini ribuan, terus tiba-tiba ada rumah tangga yang mungkin lagi Oke. goyang Dapat gitu juga. kan langsung Sip. dapat juga ya. Betul, termasuk. Chris, di dalam ini tiba-tiba aja. Iya, Ingat saya tahu, ya. saya tahu. Apa yang kamu tahu? Saya tahu kalau saya tahu itu tiba-tiba datang omong-omong. Saya tahu, Oh, saya iya, iya. paham. Saya pikir kamu tahu. dia mau ngomong apa. Bukan, lu pikir gue cenayang. Gimana Om? Jadi untuk anak-anak ya seperti Kristi katakan itu bisa ke anak-anak. Pertama kali kami sudah di dalam Tuhan, jadi kami mulai mengajak anak-anak. Ayo doa bersama, baca kitab suci bersama. Ke gereja juga bersama. Ke gereja bersama, di dalam baca kitab suci bersama, saya sama Tante Iren yang memberikan penjelasan singkat tentang bacaan kalender liturgi hari itu. Nah, waktu itu yang paling kecil Lydia, dia tidak punya Alkitab, yang lain punya Alkitab. Dia lihat yang kakak-kakaknya punya Alkitab, dia bilang, kok aku nggak punya Alkitab? Aku mau punya dong Alkitab. Kita beli Alkitab buat dia. Tapi pada waktu dia mulai, Matius 3 ayat 12 sampai 17. Misalnya begitu ya. Ya. Semua buka, dia kalau ini Alkitabnya, Ini Alkitab. tapi kita lihat dia baca, wah dia hebat benar dia baca gitu ya. bisa baca. Padahal terbalik. Ya ampun. Tapi dia Masih menghayati kecil ya. sampai kayak gitu Nah, seriusnya. mulailah dari kecil memberikan pandangan apa yang Tuhan mau. Sampai hari ini mereka tidak lagi perlu diperintahkan, hanya kadang-kadang diingatkan oleh maminya. Mereka sudah otomatis jalan. Juga dalam menentukan pasangan, kami sudah mempersiapkan. Lydia itu masih belasan tahun. Sudah kami katakan kepada semua anak-anak, kalau mau cari pasangan harus seiman dan Katolik. Dan takut akan Tuhan. Ya, nah itu sudah dipersiapkan karena nantinya begitu dia pacaran sama orang yang non Katolik, kita syok nggak? Syok. Loh kan dulu udah dibilangin, begitu dengan cara yang kasar karena tidak suka, lalu apa yang terjadi? Pemberontakan dan mungkin 20 tahun kami membimbing, mendidik, itu dekat sekali dengan kami. Begitu dia mulai berontak terhadap karena tidak setuju dengan pacarnya, dia hanya dalam tempo berapa bulan dia menjadi musuh. Ya. 20 tahun loh. Kalau kami dekat, tapi karena kami tidak setuju dengan calon pasangannya, dia menjadi musuh dalam waktu yang singkat. Jadi perlu memberikan suatu keinginan kita juga, ya. Dengan demikian sudah meminimalisir
pertengkaran di antara kami. Wow, thank you ya Om karena ini langsung aku yakin banget mungkin beberapa pasangan orang tua yang sudah punya anak yang remaja bisa relate proses adulting anak-anak yang mungkin dulu waktu dia kecil dia nurut sama saya, Ya, dia mau apa betul. segala macam. Sekarang jangankan masalah jodoh, mungkin ya masalah kuliah, jurusan. Papa mama mau kamu di jurusan ini. Tapi ternyata ketika suatu momen anaknya berontak dan kalau papa mamanya tidak tinggal dalam kasih Tuhan, itu bisa perpecahannya malah lebih parah lagi. Dan Iya. bahkan om dan tante yang sudah tinggal dalam Tuhan pun sudah membekali anaknya yang paling kecil dari belum bisa baca Alkitab aja udah dikasih, udah dibekalkan gitu ya. Tapi masih kok Tuhan izinkan terjadi ada perselisihan itu. Dan bagaimana om dan tante menghadapinya? Karena gini, kadang-kadang keluarga pewarta orang lain lihat, oh pasti di rumahnya semua anaknya taat, tapi keadaannya belum tentu bukan? Ya ada istilah begini, TTM. Apa tuh TTN? Nah, Bukan teman tapi mesra ya. Apa tuh? ini rohani ya. Ya. Rohani. Pertama kali dalam ini kita pakai kata tolong. Tolong. Tolong ya, gitu kan, ambilkan ini. Yang kedua T-nya yang kedua terima kasih. Heeh. Jadi dalam segala hal sampai ke ART pun Terima anak-anak kasih. kalau ini terima kasih Mbak gitu. Bahkan mereka yang mengajarkan kepada kami ingat ulang tahun Mbaknya. ART. Ah. Diberikan kue, aduh sampai saya terharu. Diberikan kue ART sampai Nangis. nangis. Ya, setiap ulang tahun ya dia kasih apa gitu. Itu T yang ke M yang M. maaf. Dalam segala hal walaupun ya kan terhadap anak pun kita harus minta maaf kalau salah. Jadi kalau anak saya menegur misalnya ya, Mami kok ngomong gitu? Pernah saya gini nggak mau belajar itu anak, ya kan? Kamu yang nggak mau belajar, udah mau ulangan. Nanti kalau nggak naik kelas baru tahu rasa. Iya. Terus dia yang mengingatkan, Mami kok ngutuk saya? Nah, saya langsung ingat, iya ya, kata-kata itu ada kuasanya. Saya minta maaf. Iya ya, sorry ya, Mami tadi mengatakan demikian. Mungkin ada orang lain bang, kamu mau jadi apa sih? Mau jadi tukang beca? Ada kan yang begitu Iya, kan? iya, Iya. Nah itu ya terus menerus Tuhan menegur, terutama kepada saya ya, untuk minta maaf itu sulit. Karena saya merasa saya benar kok itu ya. Tapi Tuhan ingatkan, satu-satunya yang benar itu hanya Tuhan Yesus yang tidak berdosa. Kalau kita ada keributan, pasti saya juga ada andil. Mungkin saya merasa nggak salah tapi cuma 5% ada andil Tapi itu. tetap aja ada adil. Tetap ada salah. Sehingga pertama kali saya belajar minta maafnya gini. Ya deh, saya bilang, aku salah deh. Saya bilang, maaf deh, pakai deh. Ya. Terus Pak Yosef mengatakan, itu mah namanya apa? Nggak tulus, ya. Terpaksa. Sisa, Masih ada sisanya di Deh. belakang. cuman Iya, deh. Cuman deh, ya kan nggak tulus. Nggak apa-apa. Lama-lama ya saya bisa tulus. Sorry ya, gitu. Dan yang indahnya kalau kami ribut, Tuhan itu bisa menegur kami. Salah satunya yang menegur Pak Yosef, kalau dia lagi marah, dia karena ada sakit jantung, black out. Itu salah satunya. Pernah black out. Kesel. Iya. Dia kesel, dia kenceng gitu ngomongnya. Saya sampai bilang, Pak jangan kenceng-kenceng, udah malam. Makin dia marah, makin kenceng. Akhirnya ke kamar mandi dia black out. Dan Tuhan pakai anak saya yang kecil. Lydia. Dia ngomong apa? Papi, bertobat papi. Iya, itu betul, bertobat papi katanya. Jadi kata-katanya kadang-kadang udah betul. Maaf. Tapi kalau pakai dengan nadanya, ya deh, maaf deh.
Aku itu salah deh. nggak rela. Nadanya kan tinggi. Nah, nada yang baik seperti yang betul-betul belajar Roh Kudus yang mengatakan dengan manis. Sehingga saya bisa menerimanya. Kalau ya deh, maaf deh. Udah pakai deh. Deh itu sisa. Nadanya tinggi. Nah, itu kan dalam perkawinan kan berasa perasaan itu. Kira-kira begitu. Sebenarnya pengen nanya lebih lanjut nih, cuman terjadi sesi curhat. Sesi curhat ya, nanti kalau misalnya kamu mau curhat Iya. konseling boleh, tapi nanti sama sesi pribadinya Om Joseph sama Tante Iren ya. Iya, Oke, iya. Tante Iren sama Om Joseph, ini benar-benar aku yakin akan banyak sekali yang terkagum, tapi juga tertegun, karena mungkin mereka kayak, oh iya ya, ternyata dua tokoh luar biasa ini diingatkan Tuhan dari kejadian yang sehari-hari. Bahkan partner siaran saya aja nih udah bilang gitu, aduh pengen banget nanya gitu ya. Tapi ternyata kita sudah lebih dari 1 jam menemani listener semuanya. Karena memang ya topik yang sungguh luar biasa ini bagaimana keluarga melayani. Ya. Bukan hanya kelihatannya sebagai pasangan yang melayani, tapi mereka juga membuktikan bahwa ada juga loh masa-masa di mana sulit atau tantangan gitu ya untuk melayani keluarga sendiri. Sesimpel minta maaf sama anak, tadi baru dibilang, minta maafnya harus tulus dong. Yang Minta dengan maaf ada sama yang pasangan juga. wow, jangan pakai deh dong, dehnya Nggak usah sisa pakai lagi deh. kalau kata Om Joseph ya. Nggak boleh merasa diri tuh. sendiri paling benar karena yang benar Betul. hanyalah Tuhan Yesus. Amin. Oke, Saya sebelum memakai nanti kata-kata itu. Pak Joseph, Om Joseph sama Tante Irang akan doakan juga untuk keluarga-keluarga yang mungkin pastinya sangat butuh didoakan. Kita mau masuk ke conclusionnya gitu. Jadi apa sebetulnya yang menjadi pegangan dari Om Joseph dan juga Tante Iren di tahun ini 48 tahun pernikahan melayani dalam tanda kutip di pernikahan masing-masing dan keluarga dan sebagai keluarga yang melayani umat Tuhan yang lain? Sebetulnya kami juga dididik Tuhan pernah mendapat teguran. Kami berdua asik melayani, ya kan, merasa wah dipakai Tuhan. Begini begitu, kalau Om dapat penglihatan yang dulu nggak percaya ada penglihatan, ternyata benar-benar. Jadi kami berdua asik melayani. Tuhan izinkan anak yang kedua step dalam waktu 3 hari berapa? 27 kali. 27 kali step. Step Step. itu kejang-kejang. Kejang ya. Ya. Oke. Dalam 27 kali. Dan waktu kami berdoa, ya Tuhan berbicara terutama kepada saya, ibu, ya kan. Melayani Tuhan juga harus melayani anak. Jadi setelah itu setiap kali mau pelayanan, kalau anak-anak sedang ujian atau ulangan umum, saya di rumah. Oh, Ya, saya nggak ikut. Ya, lewat teguran itu. Dan itu anak saya yang sudah meninggal ya. Tapi meninggal dulu stepnya memang bicaranya juga lambat, tapi meninggalnya lain. Dan di mana saya bisa bersyukur, walaupun kalau anak meninggal masa sih bersyukur gitu ya. Karena dengan anak yang kedua yang kami tolak dalam kandungan, itu saya dengan dia itu seperti orang Chinese katakan ciong. Oh, nggak akur banget Nggak ya. akur nggak banget. akur. Dia pokoknya ngelawan saya. Dia bilang mami nggak sayang, mami sayang adik-adik. Dan tidak ada kata maaf. Kalau dia salah pun sudah kelihatan gitu kan. Saya tunjukkan dia nggak mau minta maaf gitu. Tapi saya imani itu. Satu orang diselamatkan, seisi rumah pasti Tuhan selamatkan. Dia sudah melayani Tuhan juga, jadi singer, jadi ketua kelompok di SHDR gitu ya. Satu saat waktunya Tuhan, waktu kami ke Holy Land dia ikut. Satu sore dia nangis, dia peluk saya. Mami, maafin aku ya Mi, dia bilang. Banyak salah katanya, aku banyak salah sama Mami, padahal Mami itu sayang sama aku, tapi aku mengatakan Mami nggak sayang. Terus saya bingung, kenapa tiba-tiba kamu begitu? Dia bilang, iya Mi,
teman sekamar aku, ibu itu cerita tentang anaknya perempuan. Dan anak ibu itu mengatakan, pokoknya saya tidak akan memaafkan dia. Itu yang menyentak dia dan dia bisa minta maaf kepada saya. Kami sudah rekonsiliasi. Tuhan berikan 3 tahun damai. Ya kan, sampai sebelum meninggal pun ada indulgensi penuh. Saya bertanya kepada dia, kekurangan dia, dosa ini kamu sudah ngaku dosa belum? Sekarang dia mengaku, sudah Mi. Dosa yang ini sudah Mi. Dia bilang gitu ya. Dia benar-benar mengakui segala kekurangan dia. Dan ya, saya bersyukur pada waktu meninggal pun sakit saya temani, dia berdua. Kalau dulu saya minta tolong, pokoknya enggak. Kalau papinya, dia sayang sekali sama papinya. Nah, itu yang terjadi. Saya bersyukur sekali akhirnya pertobatan sejati terjadi dan kami bisa saling rukun banget. Peluk pun benar-benar, kalau dulu kan kayaknya dia nggak mau gitu ya. Nah itu yang saya rasakan. Jadi mulai dari orang tua, mulai dari terutama mami, ya kan, terus mengatakan mami itu sayang kamu, walaupun dia katakan apa sayang, mami nggak sayang gitu ya. Saya berusaha sekuat tenaga, kalau pergi kasih oleh-oleh nomor 1 buat dia, tapi tidak terlihat. Tapi waktunya Tuhan, dia bisa melihat bahwa saya sungguh sayang sama dia. Nah, Jadi dua ya, itu persoalan yang kami hadapi. anak laki idolanya bapaknya. Papinya. Anak perempuan idolanya ibunya. Jadi kalau kita naik motor ya, pelan disusul, anak saya bilang, Pi, disusul melulu Pi, kebut Pi, kebut. Kalau saya kebut, ini baru papi gua, gitu loh. Ya, jadi idola anak laki-laki adalah papinya. Jadi bagaimana menghadapi semuanya itu? Mungkin masa lalu kita kelam, masa lalu kami juga kelam, tapi Roh Kudus tidak membiarkan kita kelam. Setan akan menggoda kita terus, ya. Karena itu 1 Tesalonika 5 ayat 16 17. sampai 18. Bersukacita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Amin. Amin. Saya speechless loh liatnya. Antara speechless kagum sama speechless pengen kayak gitu. Amin. Amin. Ya. Amin. Kalau Amin. pengen ada kerinduan, Tuhan pasti berikan. Oke, sekarang karena ternyata sudah, kita mau berikan tepuk tangan dulu teman-teman semua di sini studio untuk Om Joseph sama Bu Iren. Tepuk tangan buat Tuhan. Yes, Semuanya Tuhan yang luar karena biasa. Tuhan. Iya. Betul Bukan Tuhan yang luar karena biasa. kami. Dan Iya. kita juga boleh merasakan kasih Tuhan lewat Om Joseph dan Tante Iren juga. Dan Puji listeners, Tuhan. kalau misalnya kamu merasa bahwa episode ini menyinggung kamu dengan baik tentunya ya. Menyinggung, karena kita berdua pun juga merasa Terinspirasi, tersinggung. Jangan bermanfaat. dikira nih, Ngana dengar dari virtual, kita nih langsung nih. Jadi kalau disinggung tuh energinya ke kita dulu guys. Jadi jangan dikira gitu ya. Sampai dia mau nangis, ya kan, sampai kita begini berdua gitu. Udah, wah gitu. Tuh lu dikasih tisu sama bintang tamu gue. Oke, sekarang waktunya kita berdoa. Tentunya akan dipimpin sama Om Joseph buat setiap dari listeners yang mendengarkan, dan tentunya keluarga-keluarga dimanapun mereka berada yang membutuhkan pertolongan lewat doa dari kita semua pada kesempatan kali ini. Silakan Om Joseph. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga,
Kami sembah Engkau di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Saat ini datanglah Roh Kudus, datanglah dengan lemah lembut. Datanglah Tuhan Yesus, datanglah dengan kesembuhan-Mu bagi pribadi, kesembuhan dalam keluarga. Bagi mereka yang sudah pisah meja makan, Tuhan ada perasaan-perasaan mau ada kebersamaan. Tuhan berkati mereka supaya pelan-pelan berjuang, akhirnya mereka bisa makan bersama, tanda sebagai persahabatan Engkau di dalam meja makan. Bagi mereka yang sudah pisah ranjang, Tuhan, Engkau datang dengan memberikan hikmat bagi masing-masing untuk tidak mempertahankan ego masing-masing. Betul ya Bapak. Bagi yang terluka karena saling mengirimkan panah api si jahat, Tuhan, saat ini kami mohon recik mereka dengan darah suci-Mu, Tuhan Yesus. karena jati diri sebagai keluarga adalah suasana damai sejahtera Amin. dan berani untuk meminta Merendahkan maaf hati, benar. karena berani merendahkan hati Amin. Benar. dan juga tidak mempertahankan ego, tidak mempertahankan gengsi, tidak mempertahankan kebenaran pribadi, tetapi kebenaran Engkaulah yang hidup di dalam kehidupan mereka yang pisah ranjang ini. Tuhan, kalau ada ketidakpuasan di dalam hati, mereka yang menggerutu, mereka yang suka bersungut-sungut, mereka yang punya pil, mereka yang punya will. Tuhan, ingatkan dengan kuasa Roh Kudus-Mu bahwa Roma 8 ayat 28 bahwa Engkau bekerja, Turut bahwa bekerja Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apapun yang terjadi ya Tuhan di dalam keluarga kami, Engkau tidak pernah meninggalkan keluarga-keluarga kami ya Tuhan. Jangan biarkan iblis memecah belahkan keluarga-keluarga kami. Tetapi biarlah lewat peristiwa yang tidak enak ini, kami boleh menyadari bahwa kami tidak dapat berjalan sendiri ya Tuhan. Kami mau mengandalkan hanya kepada Engkau, Allah Bapa, Yesus dan Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima Terima kasih Tuhan. kasih. Dan Kau persatukan keluarga-keluarga, baik relasi suami dan istri, Benar Bapak. relasi menantu dengan mertua, Benar. relasi orang tua dengan anak-anak, Benar. ada di dalam komunikasi Engkau, Benar. dalam frekuensi yang sama. Terima kasih Tuhan, jadikanlah kami orang tua yang diurapi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan berkati kita semua. Thank you so much untuk bersama dengan kita semua berempat hari ini sama dengan Om Joseph dan Tante Iren. And once again, karena pastinya partner aku nggak sanggup untuk closing, Saya let bisa me do it. closing. Saya bisa closing. Let me do it for him. Dan sekali lagi berkat dan doa buat teman-teman semuanya, baik yang singles,
terus juga yang sudah berkeluarga, dan doa dari Om Joseph tadi kesembuhan boleh ada di kamu, untuk keluargamu, untuk relasimu, dan untuk kehidupanmu. Dan sampai ketemu lagi ya di episode Persepsi berikutnya, pastinya hanya di podcast Persepsi, perbincangan rohani seputar sensasi. Bye. Terima kasih ya God untuk semua bless. sponsor kita ada JT Pratama Tour and Travel. Terima kasih juga untuk Parang Kencana. Terima kasih untuk tim media ministry BPKP KKKAJ yang luar biasa. Dan increasing. Increasing juga luar biasa. Pokoknya jangan lupa yang nonton ini ya, kalau udah ketemu, pertama tombol klik like dulu. Abis tombol klik like, tombol subscribe dipencet. Abis itu loncengnya juga dibunyiin dan share ke semua orang supaya ini bisa jadi berkat juga. untuk Sure, mereka. see you. God bless, bye. Bye.